Media internasional menyoroti sidang konfirmasi untuk calon Menteri Pertahanan Amerika Serikat Pete Hegseth di Senat pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025. Pasalnya, dalam sidang tersebut, mantan pembawa berita dari televisi Fox News itu tidak bisa menyebutkan satupun negara anggota ASEAN dengan benar. Padahal, ASEAN dinilai memiliki peran strategis yang relevan bagi Amerika Serikat. Senator Tammy Duckworth menginterogasi Hegseth untuk mengetahui pengetahuannya yang dibutuhkan untuk memimpin negosiasi internasional dalam posisinya sebagai Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Duckworth mengajukan 3 pertanyaan kepada Hegseth. Pertama, apakah ia dapat menyebutkan satu negara yang merupakan anggota ASEAN? Kedua, ia bertanya tentang jenis perjanjian yang dimiliki Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN, dan ketiga, berapa banyak negara yang tergabung dalam blok tersebut. Dalam sidang konfirmasi Senat itu, Hegseth tidak dapat menyebutkan jumlah pasti negara-negara ASEAN meskipun dia tahu sekutu-sekutu AS yang ada di Asia. Saya tahu kita memiliki sekutu di Korea Selatan dan Jepang dalam AUKUS dengan Australia, ujarnya. Jawaban itu segera disambar Duckworth dengan pernyataan, tak satu pun dari ketiga negara itu tergabung dalam ASEAN. Menanggapi kabar ini, pendiri Lembaga Penelitian Independen Sinergi Policies Dina Praptora Harja mengatakan bahwa pemerintahan AS sejak Barack Obama, retorikanya memang mengatakan bahwa ASEAN itu penting dan sentral untuk kerjasama dengan negara-negara di Asia Tenggara. Tetapi faktanya, matanya Amerika itu sebenarnya bukan ke ASEAN. Zamannya pemerintahan Obama, tidak pernah terjadi pivot ke Asia. Matanya Obama lebih ke Timur Tengah. Dan dia kemudian melahirkan AUKUS, yang boleh dikatakan sebuah pengkhianatan pada ASEAN. Pembicaraan apapun menyangkut ASEAN, baik itu keamanan ataupun kerjasama maritim, kenapa harus dibicarakan sepihak? Kepada pihak-pihak di luar ASEAN? Jangan meromantisasi, seolah-olah Trump saja yang membuat ASEAN dilupakan. Jika Trump jilid 2 ini akan membawa orang yang tidak paham soal ASEAN, itu berarti pendekatan Trump di kawasan memang akan fokus pada hal-hal yang transaksional dan membidik langsung ke Cina. Dia pun mengajak semua pihak untuk melihat dulu bagaimana dampaknya dengan pilihan kebijakan Trump yang menurutnya bisa membawa dampak baik atau buruk. Amerika sudah meningkatkan level kerjasama dengan ASEAN ke tingkat Comprehensive Strategic Partnership pada tahun 2022. Saat Kamboja menjadi ketua ASEAN, status ini sebagian besar bersifat simbolis, yang menempatkan Washington pada level yang sama dengan China, yang telah memperoleh kehormatan tersebut tahun sebelumnya. ASEAN menekankan prinsip non-intervensi dan diplomasi personal, dan luasnya keanggotaan serta kemitraannya, menjadikannya diposisikan secara unik sebagai forum untuk membahas isu-isu geopolitik utama.